Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Hafitha Nugroho dengan nomor NIM 241810018 dari kelas PS1B Psikologi angkatan 24. Di sini saya akan menginterpretasikan hasil analisis tugas statistik psikologi saya yang berjudul pengaruh jam belajar terhadap hasil ujian. Latar belakang mengapa saya mengambil tema ini, yaitu salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan keberhasilan akademik adalah waktu yang dihabiskan untuk belajar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara jam belajar dan hasil ujian siswa. Dengan meningkatnya jam belajar, diharapkan dapat memahami materi pembelajaran dengan lebih baik, sehingga dapat meraih nilai yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk mengkaji pengaruh jam belajar terhadap hasil ujian dan untuk mengetahui antara jam belajar dengan hasil ujian. Saya menggunakan dua variabel. Yang pertama, variabel bebas atau independen yaitu jam belajar, dan yang kedua, variabel terikat atau dependen yaitu hasil ujian. Metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah saya menggunakan kuesioner skala Likert dengan data ordinal untuk mengumpulkan informasi tentang pengaruh jam belajar dan hasil ujian responden. Saya juga menggunakan analisis regresi untuk menentukan hubungan antara jam belajar dengan hasil ujian, dan saya mengambil 6 sampel dari 10 populasi. Apa itu kuesioner skala Likert? Skala Likert adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang terhadap suatu pernyataan atau fenomena tertentu. Skala Likert biasanya terdiri dari pernyataan atau pertanyaan serta serangkaian jawaban berupa sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Berikut adalah pernyataan dari variabel independen. Yang pertama, saya memiliki jadwal belajar yang teratur setiap hari. Yang kedua, saya belajar dalam durasi yang cukup setiap hari. Dan yang ketiga, saya merasa nyaman belajar pada jam yang telah saya tentukan sendiri. Berikut adalah pernyataan dari variabel dependen. Yang pertama, saya merasa puas dengan pencapaian prestasi akademik saya. Yang kedua, saya merasa percaya diri dengan kemampuan akademik saya. Dan yang ketiga, saya memperoleh nilai yang baik pada setiap mata pelajaran. Ini adalah contoh kuesioner yang saya bagikan. Ini adalah poin dari kuesioner dengan poin sangat setuju 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Berikut adalah hasil dari hitungan kuesioner saya dengan jam belajar X dan hasil ujian Y. Selanjutnya, ini adalah hasil hitungan dari kuesioner saya dengan X yang memiliki total 137, Y 137, XY dengan total 3129, X kuadrat 3143, Y kuadrat 3165. Lalu di sini ada rumus regresi. Langkah pertama yaitu menentukan nilai B0 dan B1. Saya memakai rumus B0 sama dengan sigma X kuadrat sigma Y dikurang sigma X XY per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Berikutnya ada rumus B1 sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Setelah itu, langkah kedua adalah dengan memasukkan rumus Y aksen sama dengan B0 ditambah B1 dikali X1. Selanjutnya ada hasil hitungan dengan menggunakan rumus. Langkah pertama untuk mencari nilai B1 adalah memasukkan angka sesuai rumus. Karena responden saya berjumlah 6 orang, jadi nilai N saya adalah 6. XY dengan nilai 3129, X dengan nilai 137, dan nilai Y adalah 137 per N dengan nilai 6, X kuadrat 3143 dikurang X kuadrat dengan nilai 137 kuadrat.
6 dikali 3.129 mendapatkan hasil 18.774. Lalu 137 dikali 137 mendapatkan hasil 18.769. Per 6 dikali 3.143 mendapatkan hasil 18.858. Dikurang 137 kuadrat mendapatkan hasil 18.769. 5 per 89 dibagi mendapatkan hasil 0,056. Rumus selanjutnya adalah B0 sama dengan sigma X kuadrat sigma Y dikurang sigma X Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Nilai dari X kuadrat adalah 3143 dan nilai Y adalah 137. 3143 dikali 137 mendapatkan hasil 430.591. Kemudian dikurang nilai X adalah 137 dan nilai XY adalah 3129. 137 dikali 3129 mendapatkan hasil 428.673. Kemudian nilai N adalah 6 dan X kuadrat adalah 3143. 6 dikali 3143 mendapatkan hasil 18.858. Dikurang X kuadrat mendapatkan nilai 137 kuadrat dengan hasil 18.769. 430.591 dikurang 428.673 mendapatkan hasil 1.913. Lalu 18.858 dikurang 18.769 mendapatkan hasil 89. 1913 per 89 dibagi mendapatkan hasil 21,49. Langkah kedua adalah menentukan persamaan regresi dengan menggunakan rumus Y-aksen sama dengan B0 dengan nilai 21,49 ditambah B1 dengan nilai 0,056 dan nilai X1 adalah 6. Lalu 21,49 ditambah 0,056 dikali 6 mendapatkan hasil 0,336. Lalu hasilnya adalah 21,826. Kesimpulannya, setelah dianalisis menggunakan analisis regresi, jam belajar sangat berpengaruh dalam hasil ujian. Semakin banyak waktu yang dialokasikan untuk belajar, umumnya semakin baik pemahaman siswa terhadap materi yang dapat berdampak pada peningkatan nilai ujian. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada salah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.